background karir, arah karir kita sebenarnya bisa disebutnya dari TASK. TASK itu T-nya adalah bisa dari talent kita, dari bakat, bisa juga dari attitude kita, bisa juga dari skill, misalnya skill dari kita berbicara, skill di IT gitu ya, atau bisa juga dari knowledge gitu, dari knowledge dari ilmu pengetahuan, D3, S1, S2 dan lain-lain. Tinggal kita padu-padankan. Kalau memang kita nggak bisa di knowledge-nya karena kita nggak kuliah ya, kita perbanyak skill-nya. Skill itu kan bisa nggak harus bekerja di kantor ya, berkarir misalnya sebagai entertainment, di entertainer misalnya dia jago main gitar, itu kan bagian dari skill gitu. Atau misalnya attitude-nya, misalnya saya nggak punya skill, knowledge juga nggak punya, mungkin attitude-nya mungkin dia senang melayani gitu. Itu juga bagian dari karir sih. Smart FM. Smart Career. Small listeners, pernah nggak sih Anda itu bingung dalam menentukan arah karir? Ini kebanyakan para fresh graduate gitu ya, udah lulus terus bingung. Aduh, lulusan ini enaknya berkarir di mana ya? Begitu ya, kita bahas dalam Smart Career bersama dengan Teh Mia Merin. Halo Teh Mia. Halo Mbak Maria, apa kabar? Ketemu lagi. Ketemu lagi di podcast Smart Career. Seperti biasa kita akan ngupas tuntas mengenai karir gitu ya Teh Mia. Apalagi sekarang kan kayak musim-musim para fresh graduate lulus gitu, terus bingung nih, aduh habis lulus mau bekerja di apa sih, atau mau karir di mana sih. Nah, ada baiknya sih sebenarnya kita menentukan karir itu pas kita udah lulus atau jauh-jauh hari ini sebelum lulus kita udah harus menentukan karir sebenarnya dari zaman sekolah itu udah bisa. Sekolah gitu. SMA berarti atau kuliah? Saya contohkan misalnya anak saya. Saya contohkan anak saya SMP itu ternyata sudah punya karir dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Dari mana? Karena karir itu startnya bisa dari informal dan juga dari formal. Kalau informal pastinya sudah bisa dimulai dari waktu sekolah ya. Kalau formal pastinya setelah lulus kuliah gitu. Kalau bicara informal bisa dari prestasi, bisa dari seni, bisa dari hobi gitu. Jadi kalau misalnya berkarir arahnya mau dari mana? Nah, itu kita bisa tentukan kita mau dari informal atau formal. Kalau memang informal kita bisa lakukan, saya pernah waktu itu sharing juga di podcast Smart Career bahwa kekuatan dari karir itu ada 3 O gitu ya. Pertama adalah otak, kedua otot, ketiga orang gitu. Nah, kalau karirnya yang informal bisa jadi ototnya itu kita sudah asah terus-menerus gitu. Otot itu adalah jam terbang dan membuat kita lebih luas, lebih leluasa, lebih terlatih gitu. Katanya kalau misalnya kita mau sukses harus 10.000 jam. Menurut Mbak Maria 10.000 jam itu otaknya, ototnya atau orangnya ya? Otaknya. Otaknya pastinya ototnya. Kayak saya ngomong nih sekarang. Pasti saya bisa ngomong ini bukan karena saya baru belajar kemarin, terus sekarang saya udah cus gitu kan. Pasti ada proses panjang yang akhirnya saya bisa ngomongnya cepat. Atau kayak Mbak Maria, suaranya keren banget. Saya yakin itu sudah dilakukan sama Mbak Maria dari zaman kuliah, benar nggak sih? Betul. Ya, jadi bisa jadi kembali lagi itu adalah latihan yang harus kita terus kembangkan. Otot. Pada saat kita fresh graduate itu kita bicaranya otak. Kita bicaranya IP, kita bicaranya belajar ilmu komunikasi, ilmu teknik, ilmu IT. Nah, itu belum cukup tuh. Kalau kita belum diasah otaknya kita atau melinnya kita gitu, atau jantung terbangnya kita. Karena kalau bicara karir, arah karir itu sumber daya manusia gitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya itu nggak cuma sumber daya manusia aja. Startnya adalah ada sumber daya akalnya juga, ada sumber daya mental. Nah, sumber daya mental itu startnya dari mana? Dari ototnya kita. Otot sakit hati juga perlu dilatih. Dilatih, kalau biasa kayak Mbak Maria misalnya sama saya pertama kali putus cinta misalnya mungkin nangis bombay, tapi kalau udah keseringan udah imun. Benar sih. Akhirnya mungkin seperti udah kebal. Nah, itu bukannya mudah gitu, tapi memang harus dilatih gitu ya. Nah, seperti juga misalnya dari fresh graduate dibilangnya katanya dalam tanda kutip fresh graduate itu generasi strawberry. Maksudnya apa? Bentuknya bagus sih, keren, strawberry, merah, ranum, tapi pas dipegang tuh lembek, gitu ya. Pas diuji, pas diterima bekerja kok gampang baperan, gitu. Karena bisa jadi ototnya itu kurang terasah. Ibaratnya tuh kalau misalnya pohon nih ya, kita mau jadi rumput atau mau jadi pohon kelapa.
Kalau cuma mau jadi rumput ya udah diinjek-injek aja. Tapi pohon kelapa akarnya kuat, semakin tinggi, semakin banyak cobaannya. Tapi nggak masalah, iya nggak sih, Mbak Maria? Dan si pohon kelapa itu juga kan bisa setinggi itu juga pasti ada proses bertumbuh. Makanya kalau berkarir itu bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk terus bertumbuh. Jadi kalaupun misalnya dimarahin orang, itu sebenarnya satu kekuatan kita yang kita jadi bisa bertumbuh gitu. Saya misalnya bisa seperti ini itu bukan karena tiba-tiba saya bisa ngomong, karena bisa jadi saya pernah dimarahin orang, saya pernah misalnya dikecilkan orang, saya pernah dibully, tapi itu proses-proses itu akhirnya membentuk kita seperti ini gitu. Yes, terbentur dan terbentuk ya. Iya, jadinya. terbentuk dan terbentuk dan sering sekali juga gini ya, bicara karir itu sebenarnya ada dua. Ada orang-orang yang di sekeliling kita, circle kita menjadi pembunuh karir. Oke. Nah, itu maksudnya apa? Ada juga di sekitar kita penumbuh karir. Jadi beda ya, pembunuh dan sama penumbuh. penumbuh gitu. Baiknya kita dekat sama siapa ya gitu. Pastikan dekatnya dengan penumbuh karir gitu. Nah, penumbuh karir itu justru bisa jadi orang-orang yang nggak kita sukai gitu. Justru ya? Kita bisa menjadi sabar kalau dekat orang-orang yang nyebelin misalnya. Contohnya, Teh Mia? Contohnya, misalnya saya pernah ada di satu situasi yang dalam tanda kutip bos saya tuh nyebelin banget ya. Tapi saya bisa stay lama di situ karena saya merasa bahwa saya bisa kuat mentalnya karena menghadapi dia. Jadi pada saat saya udah seperti ini, kalau ada masalah-masalah yang menurut saya besar, buat saya udah nggak terlalu kompleks lagi gitu. Tapi sering sekali nih arah karir kita itu dipatahkan menjadi pembunuh karir oleh lingkungan terdekat kita. Contohnya misalnya saya bekerja di satu perusahaan yang tadi kan yang saya bilang jadi buat saya penumbuh karir untuk orang-orang yang bisa jadi menyebalkan. Tapi buat orang-orang yang menyenangkan suka bilang ini, ngapain kerja di situ, gajinya kecil, mendingan kerjanya ini. Sering nggak sih kita ngelihat kayak gitu? Nah, itu jadi pembunuh karir gitu. Jadi kalau kita harus mendekat kalau mau bicara arah karir adalah tentukan orang-orang yang bisa menjadi penumbuh. Nah, orang-orang penumbuh karir itu mereka punya passion, punya tujuan gitu ya. Terus juga nggak gampang baperan gitu. Terus juga mereka tahu misalnya bakatnya di mana gitu. Bakat aja tuh buat karir nggak penting. Tapi yang penting adalah bagaimana actionnya, bagaimana mewujudkan bakatnya menjadi satu tindakan, satu perbuatan, satu kinerja seperti itu. Karena di sini saat ini nih Mbak Maria nggak ada orang yang rajin. Setuju nggak? Nggak ada orang yang rajin. Tapi yang rajin itu, kenapa orang rajin? Karena apa? Karena ingin mengejar nilai, karena takut sama gurunya, iya nggak? Karena misalnya nggak mau tinggal kelas gitu. Itu kan bisa dibilang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kan? Tapi membuat orang jadi bertumbuh. Iya nggak maksudnya gitu. Jadi kalau misalnya kita baik-baik aja bisa jadi justru pembunuh karir gitu. Justru gitu ya, orang-orang circle terdekat kita yang kadang nggak tahu bagaimana mental kita gitu. Betul. Ya. Mungkin mikirnya ya sebagai supportive system gitu, positif. Ternyata itu bisa menjadi pembunuh karir kita. Justru orang-orang yang mungkin suka marahin kita ini bisa jadi sebuah bibit-bibit untuk bikin kita mental kuat gitu ya Teh Mia. Nah, kalau kita ngomongin soal karir. Banyak yang bekerja ini tidak sesuai dengan background pendidikannya. Kalau kita ngomongin karir, berarti sebenarnya karir itu harus sesuai nggak sih sama linear background pendidikan? Banyak sekali tuh kalau saya terima curhatan gitu, Teh Mia nih kayaknya bukan karir saya deh gitu ya. Nah, kalau saya selalu bilangnya gini, bahwa karir itu kita kembalikan lagi ke spiritual masing-masing gitu ya, bahwa Allah pasti sudah menentukan yang terbaik. Belum tentu baik untuk kita, tapi baik buat Allah gitu ya. Ini kembali lagi gitu, karena semua pasti ada hikmahnya. Karena saya pernah nih ada di satu kondisi ya, Mbak Maria, ada satu candidate yang merasa dia nggak nyaman di perusahaan itu karena dia backgroundnya dari luar negeri, tapi dia ditempatkan di
di rumah sakit ya. Karena dia backgroundnya bukan rumah sakit, tapi kerjanya justru diterimanya di rumah sakit. Setiap hari komplain ya, sampai saya nggak suka gitu. Saya bilang ya udah kalau nggak suka resign aja gitu. Tapi aku bilang jangan resign. Tapi saya bilang gini bahwa ini pasti yang terbaik. Kamu anggap aja pekerjaan kamu ini adalah, saya selalu bilang ini penumbuh menjadi kamu lebih baik, menjadi expert. Karena kalau sudah expert, career is follow you. Karena aku bilang gitu. Nggak lama ibunya sakit. Nah ibunya sakit di rumah sakit itu, akhirnya dengan senang hati dia bilang gini, Mia saya nggak mau keluar, saya mau merawat ibu saya. Kan kita nggak tahu kan hikmah di balik itu tuh seperti apa. Jadi kita bisa melihat bahwa kita sering sekali bilang karir kita nggak bagus, hanya kita bicaranya adalah masa kini gitu. Atau kita terlampau banyak mimpi-mimpi di masa lalu. Saya pingin perusahaan misalnya di perusahaan yang besar, yang ber-AC, tiba-tiba yang nggak ada AC-nya gitu kan. Nah itu kan kayaknya bukan gue banget nih gitu. Tapi pasti Allah punya rencana lain, punya hikmah. Ternyata di masa depan ada satu pekerjaan yang menuntut dia sebagai expertnya gitu. Yes, oke. Jadi di sini saya nggak mau pakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, hanya berdasarkan pengalaman aja. Yes, pengalaman Mia yang sudah 15 tahun jadi career connector. Kalau 15 tahun langsung ketahuan umurnya berapa ya. Ya, tapi kalau kita ngomongin karir gitu Teh Mia, balik lagi menentukan arah karir, kita tuh bisa menentukan arah karir itu kita lihat dari mana sih? Apakah dari background pendidikan ataukah dari perusahaan yang membutuhkan begitu? Oke, background karir, arah karir kita sebenarnya bisa disebutnya dari TASK. TASK itu T-nya adalah bisa dari talent kita, dari bakat, bisa juga dari attitude kita, bisa juga dari skill, misalnya skill dari kita berbicara, skill di IT gitu ya, atau bisa juga dari knowledge gitu, dari knowledge, dari ilmu pengetahuan, D3, S1, S2 dan lain-lain. Tinggal kita padu-padankan. Kalau memang kita nggak bisa di knowledge-nya karena kita nggak kuliah ya, kita perbanyak skill-nya. Skill itu kan bisa nggak harus bekerja di kantor ya, berkarir misalnya sebagai entertainment, di entertainer misalnya dia jago main gitar, itu kan bagian dari skill gitu. Atau misalnya attitude-nya, misalnya saya nggak punya skill, knowledge juga nggak punya, mungkin attitude-nya mungkin dia senang melayani gitu. Itu juga bagian dari karir sih. Jadi arah karir kita mau seperti apa, nah itu bisa kembangkan lagi. Atau mungkin startnya dari talent. Nah talent itu saya misalnya punya bakat communication. Nah kalau cuma bakat communication tapi nggak diasah kan juga nggak jadi apa-apa gitu. Jadi makanya karir itu bisa dari TASK ini, tinggal kita asahnya di mana. Asahnya dari mana ya, dari otaknya kita perbanyak untuk banyak berpikir gitu ya. Selanjutnya juga ototnya banyak berlatih gitu. Dan terakhir adalah orangnya itu banyak bertemu orang. Bertemunya juga jangan diem-dieman gitu ya, tapi berbicara, terus juga berdiskusi dan lain-lain seperti itu. Oke. Teh Mia mungkin bisa sedikit memberikan tips bagi fresh graduate atau mungkin bagi orang-orang yang merasa terjebak nih dalam karirnya dan masih bingung, aku nih sebenarnya passion atau karirnya harusnya kemana sih gitu. Oke. Bicara passion atau karirnya di mana, pastikan bahwa sahabat semua punya tujuan di masa depannya. 5 tahun ke depan saya mau ngapain sih? Itu lebih menguatkan kita. Kalau saya waktu itu nih Mbak Maria, saya punya pengalaman waktu saya backgroundnya awalnya sekretaris, setelah itu saya banyak menekuni ilmu di HR gitu. Saya punya pengalaman bahwa sebelum umur saya 40 tahun, saya pengen punya perusahaan sendiri. Gitu. Jadi seperti itu tujuan hidup saya, sehingga pada saat ada masalah-masalah di kantor, saya merasa ini adalah modal saya pada saat saya mau punya perusahaan gitu. Jadi saya bicaranya adalah jangka panjang. Begitu juga sahabat semuanya, kalau memang punya goals jangka panjang, pastikan yang saat ini karirnya adalah proses pembelajaran. Karena bicara pembelajaran itu banyak hal-hal yang tidak mengenakan buat kita, justru itu menumbuhkan karir kita gitu. Kayak misalnya saya bisa seperti ini bukan berarti karena sayanya gitu ya, tapi mungkin keadaan yang membuat saya seperti ini. Begitu juga sahabat semua Smart Listener, bukan berarti karir saya kamu nggak nyaman seperti ini, justru itu bisa menumbuhkan karir Smart Listener semuanya gitu. Yes, oke. Semoga bermanfaat Smart Listeners untuk Anda yang saat ini mungkin masih bingung karirnya mau kemana gitu ya. Tonton podcast ini dan juga semoga ini membantu Anda menentukan arah karir Anda. Thank you Teh Mia. Terima kasih. Kita akan berjumpa di podcast Smart Career selanjutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.